Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang budiman, setelah kita memuji Allah atas karunia nikmat yang begitu besar kepada kita semua, Allah memudahkan segala urusan kita, mengangkat derajat kita, bahkan apapun yang kita lakukan Allah senantiasa mudahkan dan lancarkan urusan kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menebarkan panji-panji Islam sehingga membawa kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita menuju pada kehidupan yang terang benderang. Dan kita semua memiliki keyakinan bahwa dengan selawat yang kita ucapkan itu, kita curahkan itu akan menjadi syafaat kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat derajat kita. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridha dan maunahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal yang sangat menarik yang perlu kita kaji di dalam perkembangan ekonomi global kita saat ini, di mana kecenderungan inflasi itu selalu muncul di hari-hari besar. Apakah itu ketika kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, ketika kita ingin memasuki Idul Fitri, kita mau merayakan hari raya Idul Adha, kita ingin merayakan hari raya Kurban, bahkan hari-hari besar lainnya, hari besar nasional, bangsa kita ini kecenderungannya itu mengalami inflasi. Inflasi itu merupakan suatu keadaan di mana posisi harga barang dan jasa itu cenderung melonjak. Dan itu secara umum dan terus-menerus terjadi, tetapi dalam waktu yang tertentu. Artinya, di waktu tertentu itu nanti mau masuk Ramadan, nanti mau masuk Idul Fitri, nanti mau masuk Idul Adha, atau peringatan hari-hari lainnya, maka harga barang dan jasa tadi itu cenderung melonjak. Maka itulah inflasi. Nah, bagaimana Al-Quran melihat itu? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi itu karena adanya pesanan barang yang berlebihan dari konsumen terhadap barang yang ada. Jadi misalkan hari ini kita belanja barang, kebiasaan kita itu hanya beli 1 liter, 2 liter. Tapi karena ada kekhawatiran kita, kalau ini saya tidak beli banyak, maka ini cenderung naik, maka ada konsumen yang membeli barang itu langsung banyak. Itu berlebihan. Dan ini bertentangan di dalam Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena berlebih-lebihan juga ini menjadi alat bagi kita, termasuk orang yang berpoya-poya. Ini termasuk hamba Allah yang senantiasa merasa tidak berkecukupan dengan apa yang telah ia miliki. Maka oleh karena itulah, inflasi di dalam kehidupan kita ini perlu kita redam. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan cobaan terhadap suatu hamba kecuali dia mampu untuk menanggungnya. Jadi ada beban
di pundak kita terhadap perkembangan ekonomi global akibat inflasi, tetapi kita bisa melewatinya, bisa menjalaninya. Di saat inflasi melonjak, kita cenderung untuk bertahan, menunggu, dan kemudian kita berbelanja sesuai dengan kemampuan kita. Ini bisa kita belajar dari kisah-kisah yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Kita bisa belajar dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, di mana ketika Nabiullah Yusuf di penjara, sang raja ini bermimpi. Dan mimpinya itu luar biasa, Pak. Di mana menceritakan ada 7 musim akan mengalami masa kesejahteraan. Lalu kemudian ada 7 musim yang akan mengalami masa paceklik, inflasi. Maka ada strategi yang dibangun oleh Yusuf. Ya. Maka diceritakanlah seperti kejadian di dalam mimpi itu. Bahwa seperti ini. Raja percaya. Karena takwil dan apa yang disampaikan oleh Yusuf itu sesuai dengan kenyataan, maka Nabiullah Yusuf kemudian mendapatkan tahta amanah dari sang raja untuk menjadi panglima. Maka pada saat itu diberikanlah kepada Yusuf untuk menjadi menteri kesejahteraan pada saat itu. Ya, kalau kita sekarang ini ada namanya menteri koordinator kesejahteraan rakyat, maka inilah Yusuf yang mengatur semua itu, kebutuhan beras, gula, cabai, sandang pangan, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu, ketika musim paceklik itu tiba sesuai dalam sejarah takwil mimpi itu, maka masyarakat pada saat itu tidak merasakan. Kenapa? Karena ada strategi yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf. Biar musim apa datang, ekonomi tetap stabil. Biar musim apa datang, sandang pangan tetap terpenuhi. Karena ada strategi yang dibangun oleh Yusuf. Strategi apa? Konsep mengurangi makan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan berlebih-lebihan melakukan sesuatu. Berlebih-lebihan dalam belanja, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sesuai kebutuhan. Karena ini akan mengakibatkan mubasyir. Innal mubasyirina kana khutuwati syayatin. Karena terlalu banyak juga itu akan mengakibatkan barang-barang kita itu terbuang begitu saja. Karena banyak sisa dan lain sebagainya. Maka inflasi ini mengajarkan kepada kita untuk kita hidup hemat. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Karena kalau hawa nafsu ini kita mau jalani, maka tentu inflasi itu tidak akan pernah berhenti. Maka salah satu jalan untuk meredam inflasi itu adalah kita hidup hemat, kita hindari hidup berboros-boros dan berpoya-poya. Saya kira inilah ceramah singkat kita. Mudah-mudahan membawa barakah untuk kita semua, terlebih kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.